101.7 Sorghum FM Jogja, the soundtrack thank you. of your life. New Year, new me kalau kata orang-orang Akademia Jogja. Mumpung masih 3/365 nih ya. Baru hari ketiga di tahun 2022, tapi mungkin sudah banyak yang ingin kamu capai, sudah banyak yang ingin kamu rencanakan, tapi banyak juga yang mungkin di awal tuh udah berasa pengen ngejar ini itu, jatuhnya ngoyo, beberapa waktu kemudian langsung jadinya kayak udah nggak semangat lagi untuk ngejar itu Akademia Jogja. Jangan, inilah yang diperlukan untuk mengejar itu semua itu adalah konsisten gitu Akademia Jogja. Tapi nih ya, pagi hari ini seperti biasa Kani Raras bakal ngobrol-ngobrol sama Pak Guru Deon dari Swargama Training Center di Sekolah Senin. Selamat pagi Pak Guru Deon. Selamat pagi Raras yang habis liburan. Aku mah work-life balance, Luar gila. biasa. Aku iri lo lihat kalian jalan-jalan itu sempat ke kebun binatang, betul ya? Taman safari ya. Terus kemudian wisata kuliner. Aduh, keingat dulu masa muda, seru sekali. Makanya ini walaupun siaran belum tidur tuh kayak gak apa-apa, yang penting I'm living my best life. Asik. Karena udah kecas kemarin ya. Benar. Anyway, pagi hari ini Pak Guru Deon membawa siapa nih, teman baru buat aku ya? Oh, betul sekali. Ini saya membawa seorang yang saya pikir ini luar biasa, yang kita harus belajar karena Akademi Jogja kan kebanyakan masih muda ya, masih 20 something lah ya. Nah, ini ada seorang anak muda yang asli Jogja, yang memang sekarang sudah mulai mendunia sepertinya, karena dia seorang CEO muda di sebuah startupnya apa nanti mungkin dijelaskan, dan kebetulan juga saudara sendiri. Jadi gak ada salahnya kita ngobrol banget, kita ambil ilmunya lah, ngomong tentang konsistensi dan persisten, gimana caranya mencapai mimpi. Ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Mas Farel ya, ada Christopher Farel, Akademia Jogja. Ini CEO dan juga founder dari kecilin.id. Halo Mas Farel. Hai semua, hai. Sehat Mas pagi hari ini? Sehat, puji Tuhan, sehat. Oke. Nanti kita bakal ngobrolin tentang ini ya, konsisten dan persisten, dan juga tentang kiprahnya Mas Farel di kecilin.id ini. Tapi mungkin sebelum itu Pak Guru Deon, yang pengen Raras tanyain tuh, apa sih sebenarnya bedanya konsisten dan persisten gitu? Konsisten dan persisten. Konsisten itu adalah sesuatu cara kita mengulangi sesuatu yang sama terus menerus. Jadi ketika semisal kita adalah pelari gitu ya, konsisten itu adalah setiap hari latihan lari 1 kilo. Jadi sehari 1 kilo terus, nah itu konsisten. Nah, persisten itu ada sedikit level yang naiknya. Dalam arti setiap hari 1 kilo, tapi setiap 2 hari sekali ditambah 10 meter semisal. Jadi tantangannya bertambah, masalahnya bertambah, dan skillnya juga pasti akan bertambah. Nah, itu bedanya konsisten dan persisten. Yang dimana konsisten bagus, tapi akan lebih lagi dengan persisten. Jadi sebenarnya kalau untuk bertambahnya itu nggak perlu yang jaraknya gede-gede gitu ya Pak Guru Deon ibaratnya, tapi selalu ada yang ditambahkan setiap harinya gitu. Kayak kemarin kita bahas tentang atomic habit, itu kan ngomongin tentang habit yang kecil, yang atom. Tapi kalau kita lakukan setiap hari terus-menerus, nanti di akhir tahun kita bisa hebat 37 kali loh. Dan ini yang juga dilakukan oleh Farel ini. Yang dulu ketika, mungkin nanti Farel bisa cerita ya, ketika SMA dia menciptakan sebuah algoritma yang bisa mengkompresi data yang luar biasa gitu ya. Itu dari anak SMA loh, yang nggak tahu, bahkan mungkin di sekolahnya mata pelajaran IT pun cuma ngurusin Word, ngurusin PowerPoint gitu kan ya. Dulu kalau aku suruh bikin logo tuh. Nah, ini bisa buat sebuah aplikasi yang kemudian dilirik oleh salah satu meta dunia, bukan meta sih ya, Google. Yang kemudian sekarang jadi kecilin.id itu. Betul. Yang dimana dia setiap hari lakukan itu terus menerus, ya walaupun memang latar belakangnya sesuatu yang menarik sih. Kenapa dia membuat itu? Nanti kita akan tanya sih. Oke. Dan kita akan juga kaitkan juga terkait dengan persistensinya Mas Farel ya nih ya berarti ya. Dari kiprahnya di dulu nih, katanya tadi aku sempat nanya di tahun 2018 ya mulai ada idenya nih si kecilin.id, sampai sekarang 4 tahun nih udah up aja yang dilewatin. Betul. Gitu ya Pak Guru Deon. Kalau untuk sekarang mungkin aku pengen ngajak ngobrol ke Mas Farel nih, ini OTW tahun keempatnya kecilin, atau kecilin itu sebenarnya dari kapan sih Mas? Kalau secara company itu sejak 2018, tapi secara produk, solusi gitu ya, itu sejak 2017. Jadi karena kenapa? Karena kan saat itu saya masih SMA ya, kita belum bisa
belum bisa buat NPWP dan lainnya gitu betul, kan. betul. Jadi kalau buat korporasi at least harus 18 tahun ke atas. Gitu. Akhirnya 18, pas 18 tahun akhirnya buat korporasi seperti itu. Wah, ini blueprintnya dari SMA udah disiapin segitunya ya ternyata Mas Dion ya. Terus awalnya tuh gimana Mas kepikiran untuk punya ide membuat startup kecilin ini gitu? Oke, mungkin ide awalnya sebenarnya sedikit silly ya sebenarnya. Kenapa? Karena dulu saya gamernya bener gamer hardcore. Jadi suka main game dan suka download game, download game gitu ya. Dan itu consume banyak data, kuota data. Betul. Gitu kan. Dan karena masih SMA, uangnya sedikit, jajannya masih uangnya 50.000 gitu kan. Untuk beli kuota tuh masih sayang gitu. Betul. Kayak cara nih gimana kita bisa download game yang ukuran lebih kecil ukurannya gitu. Jadi akhirnya mulai ada namanya kompresi data yang kita tahu yang sering kita pakai zip, rar dan lainnya gitu kan. Tapi kok dilihat ketika kita kompres untuk game itu nggak berubah ukurannya gitu. Jadi kayak belum optimize aja untuk game gitu. Akhirnya di situ mulai tuh riset, ada nggak sih kompresi yang use case-nya untuk game gitu kan. Akhirnya memang purpose di awal emang cuma untuk game aja gitu. Tapi along the way akhirnya ternyata kompresi itu nggak hanya untuk game. Bisa untuk semua jenis data nih. Iya. Suara kayak kita ini audio gitu kan. Iya. Audio itu juga gede BTW. Iya, kalau versi raw-nya ternyata gede banget. Bener banget. Terus nanti ada image, video yang kita konsum di YouTube dan lainnya gitu kan. Kan konsum banyak kuota gitu kan. Akhirnya di situ mulai kepikiran kebuka tuh bahwa kompresi itu bisa merubah kita gimana kita konsum data gitu kan. Karena kan semua data itu kan semua dunia digital kan based on data gitu kan. Iya, Kita harus betul. consume data sebanyak mungkin gitu. Dan masalah kedua adalah orang-orang yang mengkonsum internet itu hanya orang Jawa aja kebanyakan gitu kan. Oh iya. Di Papua saya kan sangat-sangat susah untuk konsum data gitu kan karena internetnya lambat. Terus kalau mau bangun infrastruktur juga mahal gitu. Gimana sih cara kita membuat dunia digital ini tuh for everyone gitu. Gak hanya orang untuk orang Jawa, orang yang punya internet yang madai gitu. Yang di daerah tertinggal di Gate, rural area itu dapat juga internet gitu. Gitu sih sebenarnya purpose dari kecilin ada seperti itu. Oh, paham. Jadi memang for everyone gitu ya, supaya nanti bisa dinikmati lebih luas lagi gitu. Tapi kalau pertama kali nih Mas untuk ngebuat kecilin ini, apakah ada partnernya atau langsung kayak yaudahlah gerak sendiri dulu gitu? Dulu awal gerak sendiri dulu. Jadi gerak sendiri dulu, akhirnya cari angel investor gitu ya. Dapat angel investor, akhirnya dapat funding, bangun company, akhirnya rekrut banyak orang gitu. Tapi kalau in term of C-level saat itu foundernya masih saya sendiri seperti itu. Akhirnya cari partner lainnya. Iya. Nah, ini nih ya Mas Dion ya, untuk mencari angel investor ini yang mungkin perjalanan yang nggak mudah gitu kan ya. Karena maksudnya istilahnya kayak produser dikasih naskah film nih. Itu kan gambling nih, kira-kira bakal kayak gimana. Ini perjalanannya gimana tuh Mas? Itu cukup ini sih, cukup challenging banget ya. Pasti. Apalagi anak 18 tahun, SMA belum lulus, minta uang gede gitu kan, kayak uangnya mau diapain nih uangnya gitu, bisa nggak sih manage uang sebesar ini gitu. Akhirnya saya jelasin apa yang aku mau, visinya seperti apa, jadi lebih kejual visi sih sebenarnya ya. Kayak besok internet lebih murah, internet lebih ini, akhirnya banyak orang yang ternyata tertarik dengan itu gitu. Dan di Indonesia pun, bahkan di Southeast Asia pun belum ada startup seperti kecil ini gitu. Jadi kita baru satu-satunya di Southeast Asia gitu. Dan akhirnya terjual juga gitu. Iya. Tapi sebelumnya memang pernah, maksudnya untuk lebih memperkenalkan kecil ini kayak semacam ikut kompetisi atau ikut apa gitu, pernah nggak sih Mas? Pernah. Bahkan sejak SMA mungkin sering kenal Farel tuh, kenalnya tentang 11 kali gagal di Google gitu kan. Itu pun juga mengangkat hal yang sama, kompresi juga gitu. Akhirnya 11 kali gagal, bukan 11 kali percobaan, tapi 11 kali iterasi lebih tepatnya ya. 11 kali percobaan dan upgrade juga kan. 11 kali percobaan gagal, terus akhirnya ikut keterima di Google gitu kan. Terus ngembangin Google Photos, dan teman-teman pernah pakai Google Photo gitu kan. Terus akhirnya balik ke Indonesia, ikut Wirausaha Muda Mandiri 2018, akhirnya dapat juara 1 dan best of the best gitu. Merinding aku. Oke. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya Mas tentang persistensinya Mas Farel ini gitu ya. Dan kalau Akademia Jogja mungkin lagi dengerin, nah terus kamu pengen nanya-nanya juga nih sama Mas Farel atau pengen kepoin, tadi aku sudah sempat update di story-nya Suara Gama FM. Kamu bisa cek-cek aja di sana, dan kita bakal balik setelah satu lagu yang ini ya.
dikulik dari Mas Farel yang terkait dengan topik kita pagi hari ini gitu Pak Guru? Ya, kebetulan kan memang Farel tuh ponakan ya. Jadi ingat banget ketika dulu awal-awal mau berangkat ke Amerika ya Farel ya. Pas waktu diundang ke Google, itu tuh kayak mendadak banget. Oh jadi, iya. Iya, jadi kayak mendadak terus kemudian ngurusin visa, ngurusin macam-macam lah. Itu kayak semuanya tuh dipermudah oleh Tuhan gitu lah. Itu tahun berapa itu Mas? 2017. Oh, berarti pas masih SMA di sana. Masih SMA. Wah, boleh ya Mas sekolahnya nih bolos lama gitu. Berapa lama berarti di sana? Sana cuma nggak ada 3 minggu. Tapi terus itu working online. Tapi ya boleh lama sekolahnya ke Google. Iyalah, membawa nama sekolah juga kan. Iya. Kan di berita-berita juga terus kemudian Farel siswa dari SMA ini. Mereka juga senang. Terus. Nah, jadi kurang lebih tahu sedikit lah tentang perjalanan Farel dan kemudian apa yang dia lakukan, persistensi dia. Dan ketika kemarin kepikiran untuk undang ke sekolah seni untuk awal tahun ini untuk kasih contoh kepada anak-anak muda. Ini loh ada seorang anak SMA yang dulunya SMA tapi sekarang bisa mendunia gara-gara dia melakukan beberapa hal yang kemudian dia lakukan terus-menerus dengan segala perbaikannya. Yang kemudian saya jadi ingat satu buku nih, satu buku yang ditulis oleh Angela Duckworth. Dia menulis satu buku judulnya tuh Grit. GRIT. Oh, GRIT. Itu satu buku. Udah baca? Udah. Bagus ya? Udah. Itu kalau aku lihat itu Farel banget gitu loh. Jadi ngomongin tentang apa yang membuat orang sukses si Duckworth ini dia meneliti banyak sekolah, kemudian banyak bahkan tentara Amerika meneliti orang-orang sukses ini ternyata adalah orang-orang yang tidak bertalenta, bukan tidak bertalenta. Jadi modal utamanya itu bukan talentanya dia. Jadi kan ada orang yang ngomongin, wah dia privilege-nya tinggi sih, dia bertalenta sih, dia gifted sih, dia punya bakat sih. Dan ketika diteliti ternyata enggak loh, bukan itu yang membuat orang sukses. Bahkan si Angela Duckworth ini menunjukkan bahwa orang yang bertalenta bahkan bisa kebalikannya itu nggak sukses. Jadi yang membuat orang sukses itu ada disebut dengan grit. GRIT, tapi kalau bahasa Indonesianya itu grit itu tekad kali ya. Cuman nggak sebarang tekad. Jadi orang yang punya grit ini dia punya dua hal yang harus dia punya, yaitu yang pertama passion atau kesukaan dia, yang kedua adalah perseverance atau kegigihan dia. Jadi orang, wah aku passionate nih di bidang ini, tapi dia gigih nggak untuk memperjuangkan itu. Ada orang yang aku passion di dunia fotografi, tapi baru 2-3 bulan cobain, 4 bulan, 5 bulan kena masalah, di komplain klien segala macam, terus kemudian enggak deh, kayaknya ini bukan duniaku deh, ini bukan passionku deh. Berarti dia cuma punya passion, nggak punya perseverance tadi, yang kegigihan. Nah si Farel punya dua-duanya. Dia suka dengan game, itu passionnya dulu, ya betul ya, gamer hardcore, yang kemudian membuat dia berjuang setengah mati untuk kemudian nge-save income-nya, karena pendapatannya dari anak SMA cuma dari uang saku. Gimana caranya uang saku ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, kuota tetap terjaga. Akhirnya dia coba terus sampai akhirnya justru ketemu satu solusi yang sepertinya ini solusi yang harusnya bisa membuat tadi internet jadi menyebar ke seluruh Indonesia, ke pelosok juga bisa menikmati. Karena semisal kita nonton YouTube ya, yang semisal satu video 1 jam 1 giga tuh. Kalau orang di Papua pedalaman sana kan kesulitan tuh 1 giga. Iya sih. Bukan masalah kuotanya, masalah sinyal gitu. Tapi kalau kemudian ada teknologi yang kemudian 1 giga dikompres jadi semisal let's say 20 mega, itu kan kecil banget. Tanpa mengurangi kualitas. Itu kan bagus banget. Nah ini yang kemudian diciptakan, yang kemudian ditemukan secara tidak sengaja oleh Farel ini. Jadi passion dan perseverance. Jadi dua hal itu harus ada untuk kemudian orang jadi sukses. Nah terkait dengan passion juga perseverance ini nih Mas Farel, yang pengen aku tanyain adalah mungkin ketika ngerintis awal-awal ini kan mungkin belum tahu ya namanya mau kecilin atau mau apa gitu, tapi punya ide ini dan terus akhirnya ngerasa bahwa ini bisa dikembangkan gitu, tapi juga pasti kan ya namanya the beginning is always the hardest lah. What keeps you going gitu? Bagus banget pertanyaannya. Sebenarnya satu hal yang paling penting yang harus kita tanyakan adalah ada purpose-nya nggak? Kenapa sih buat ini gitu ya? Once kita udah dapat why we choose that way, kenapa kita lakukan hal itu pasti akan buat kita keep moving forward. Ya nggak sih? Sama aja kayak pacaran gitu kan. Kalau orang pacaran, orang suka sama cewek, itu lakukan segala apapun untuk biar dapet cewek itu kan, gitu kan. Karena dia udah punya purpose, udah punya aku cinta sama dia gitu kan. Dulu dengan ide, dengan semua usaha gitu. Once kita dapat that moment gitu kan, itu semua apapun yang kita lakukan untuk
achieve that dream gitu kan. Berubah dan kecilin gitu kan. Dulu keterbatasan waktu karena harus sekolah, keterbatasan waktu karena harus biaya juga sih, biaya untuk ke US dan lainnya. Itu nggak karena benar-benar pengen banget, jadi kayak coba cari lainnya lah gitu, nggak diem, nggak menyerah dengan keadaan gitu kan. Akhirnya dapat itu sih sebenarnya, karena ada purpose itu sendiri, dan purpose itu bisa berubah gitu kan. Purpose di awal memang untuk game, literally game gitu kan. Itu kan something yang aneh kan ya. Bisa kita jual ke investor gitu kan, untuk apa game gitu kan, kayak aneh gitu kan. Terus akhirnya semakin lama semakin melihat bahwa internet ini bisa dikecilin nih, jadi semua orang bisa lihat internet gitu, dan murah, lebih cepat gitu kan. Akhirnya itu berubah jadi purpose-nya, bahwa internet itu untuk semua orang gitu kan. Terus kedepannya seperti apa, kita tahu metaverse, di mana mereka butuh digital, bener kan? Betul. Konsum digital gede banget kan gitu. Kita aja belum, internet aja masih apa ya, masih endet-endetan. Iya, masih lag ya gitu kan. Udah ngomong metaverse gitu kan. Jadi kayak ya kecil ini siapin jalan lah, gimana dengan infrastruktur yang ada, 4G lah paling enggak gitu ya. Itu bisa kita konsum untuk metaverse dan lainnya. Jadi kan memang apa ya, kecil ini bisa jadi satu pipeline untuk ke dunia digital yang ada di luar sana gitu. Dan anyway, tidak kan tadi kan kita ngomong kecilin segala macam. Kecil itu paling gampang lah, orang bisa nge-save data itu seberapa hebat sih para misal dari 1 giga jadi berapa gitu, dan, jadi tahu gambarannya gitu. Dan cara kerjanya tuh gimana sebetulnya, sistemnya gitu gimana? Jadi emang sebenarnya kecil ini B2B nih, jadi business to business. Jadi kita memang surfing enterprise gitu. Mungkin teman-teman pernah pakai ATM, hampir semua ATM di Indonesia, apalagi bank-bank BUMN, Bank Himbara, itu pakai kecilin. Dari CCTV-nya, dari dia mesinnya, kompres lognya atau e-journalnya itu pakai kecilin. Jadi mungkin day to day yang pernah kita pegang itu ya ATM itu mungkin contohnya gitu kan. Jadi CCTV yang dulunya ketika mau ngambil data itu harus jadi mungkin saya teman-teman ngerasain kenapa harus menunggu 2 minggu kalau ATM tertelan, ada report itu karena mereka harus datang ke lokasi, ngambil pakai flash disk manual. Misalnya ATM-nya tuh di Maluku gitu, berarti terbang ke Maluku, ambil kembali lagi ke headquarter, dianalisa gitu. Nah sekarang kalau dari kecil ukuran size filenya itu bisa dikirim online. Dan ukurannya 360 mega biasanya ya. Durasi 15 menit itu kan di DVR itu 65 mega. Kalau di kecil jadi cuma 4,5 megaan. Jadi kurang lebih 90% ke atas lah. Dan itu nggak ngaruh ke kualitas gambar? Nggak ngaruh. Apalagi perbankan pengen kualitas yang terbaik kan. Betul. Jangan sampai uang 100.000 dihitungnya jadi 10.000 gitu kan. Jadi itu dia gitu. Jadi 360 mega jadi 4 mega. Jadi 4 mega. Wow. Itu kabar yang sangat baik sekali. Download game 10 giga jadi 100 mega itu kan jadi menyenangkan sekali. Tapi aku penasaran deh Mas, yang long before akhirnya kecilin ini tuh merambah ke ATM dan juga mungkin layanan publik gitu ya. Itu dulu awalnya kan dari game. Nah setelah itu tuh, maksudnya sepulangnya Mas dari Google tuh, apa tuh Mas projectnya pertama kecilin gitu? Project pertama memang lebih ke financial industry gitu kan ya. Jadi gitu. Jadi lebih karena background angel investor adalah orang finansial industri gitu paham, kan. Paham. Investornya. Bisa diaplikasikan ke bidang dia gitu ya. Dan sebenarnya along the way juga banyak industri yang juga bisa kita jamah gitu kan. Kayaknya semua industri deh sekarang. Bisa. Benar. Karena udah pakai data semua gitu. Ada digital radio dari Suara namanya, startup juga, dia digital radio gitu ya. Yang sebelumnya bandwidth yang dibutuhkan kurang lebih 360 kbps gitu kan ya untuk satu audio. Nah sekarang cuma 3,6 kbps. Wow. Suara Gama. Keren banget tuh. Nah gitu, jadi hampir semua semakin kita berjalan tuh semakin banyak aplikasi yang bisa kita lakukan gitu sih. Oh gitu ya. Oke. Seru. Oke, Akademia Jogja ternyata udah 9 menit. Kita bakal ngobrol satu cut lagi barengan sama Mas Farel dan juga Pak Guru Deon dari Suara Gama Training Center. Kamu jangan kemana-mana dulu, Akademia Jogja, stay tune. Suara Gama 101.7 Suara Gama FM Jogja, the soundtrack of your life. Masih di Sekolah Senin, Your Friends in the Morning, Akademia Jogja sama Pak Guru Deon dan juga Mas Farel dari kecilin.id. Oke,
Pak Gurdian, tadi kita sudah membicarakan sedikit tentang grit ya. Grit, yes. Berbicara soal passion dan juga tentang perseverance. Nah, ini tuh gimana sih caranya untuk kita bisa punya dua hal ini gitu? Ya, untuk punya dua hal ini atau meningkatkan grit kita, sebenarnya ada 4 hal sih. Yang pertama adalah kita harus punya yang namanya interest. Interest tuh bisa ngomongin tentang passion itu, atau ada juga yang ngomongin tentang ikigai, yang oh iya, kita pernah ngobrolin ya. Yang apa namanya, irisan antara kesukaan, terus kemudian apa yang dunia mau bayar segala macem lah. Kita harus punya itu dulu nih. Jadi harus punya interest. Terus kemudian yang kedua kayak Farel tadi, selain interest tadi kita harus punya purpose. Oke. Purpose tujuan, tapi tujuan yang benar-benar jadi bedakan antara tujuan dan purpose dan pleasure. Jadi ada orang yang mencari tujuannya itu hanya berdasarkan kesukaan dia, kesenangan dia, atau pleasure, atau sesuatu yang dia dapat gitu loh, semisal imbalan gaji segala macam. Nah, kalau hanya sebatas itu, ya nggak akan bertahan lama. Karena dia akan merasa full ketika dia sudah dapat gaji gitu loh. Tapi ketika purpose dia adalah purpose yang jangka panjang, long term, itu akan membuat dia terus keep moving untuk bergerak. Itu yang kedua. Yang ketiga yang penting lagi adalah ngomongin tentang practice. Jadi passion saja nggak akan bisa membuat kita sukses kalau kita nggak praktis. Benar. Nggak akan cukup kita hanya ngomong aku adalah gamers yang luar biasa, aku passionate di gamers, tapi nggak pernah main game atau main gamenya itu doang. Iya, benar. Kita pernah dengar ya, untuk menjadi seorang yang profesional itu kan dibutuhkan 10.000 jam terbang. Nah, 10.000 jam terbang itu sebenarnya kalau orang yang praktisnya bagus, atau yang tadi ngomong tentang perseverance, yang latihannya setiap kali latihan itu selalu dikasih tantangan, itu akan menjadi 10.000 jam terbang yang baik. Bukan 10.000 jam terbang yang dalam arti 1 jam dikali 10.000. Jadi kamu jadi trainer yang hebat dong, Yon. Ya, aku sudah punya 10.000 jam terbang, tapi ngajarnya cuma public speaking terus, dan itu terus gitu loh. Jadi ya 10.000, tapi satu jam dikali 10.000 kan beda. Jadi praktisnya harus ada. Yang terakhir adalah ngomong tentang hope. Jadi harus punya harapan. Bukan hanya sekedar tujuan, tapi harapan yang mulia. Harapan kalau ngomongin di sini di bukunya Grit itu ngomongin tentang growth mindset dan fixed mindset. Yang dimana harapannya itu harus selalu di growth mindset. Yang dimana ngomongin tentang ada feedback, terus kemudian dia melihat tantangan itu adalah satu hal untuk naik kelas, terus kemudian dia juga punya pengharapan untuk terus tumbuh, tidak hanya stuck gitu, tidak hanya selesai di satu pencapaian saja. Jadi 4 hal itu yang harus kita punya untuk kemudian grit kita secara bertahap akan naik gitu sih. Iya. Oke. Nah, ini nih Akademia Jogja yang mungkin juga harus kita jadikan bahan untuk refleksi juga kali ya Pak Gurdian ya. Karena kadang-kadang tuh memang kalau apalagi di zaman-zaman kayak sekarang gitu, satu skill tuh menurut aku tuh nggak ada levelan paling tingginya gitu. Jadi ya enough is never enough kan sebenarnya kan. Jadi di atas langit masih ada langit. Nah, gitu sebenarnya. Jadi mungkin bisa jadi bahan refleksi juga buat diri kita sendiri Akademia Jogja, dan kita mungkin akan lanjut nanya-nanya sama Mas Farel gitu. Mungkin aku lebih penasaran sama waktu itu sih, kayak merintis kecilin.id ini akhirnya kapan sih tercetus nama namanya kecilin.id gitu. Sebenarnya itu iterasi ketiga nggak salah. Pertama tuh namanya Tiny. Tiny kecil gitu kan. Oh, Tiny ya. Terus tapi Tiny-nya tin muda. Oh, tin. Diplesetin gitu ya. Dia masih muda gitu kan. Terus berubah jadi little bit. Terus akhirnya kekecilin akhirnya. Akhirnya ya karena kecil kan kayak jadi top of mind orang kan. Kecilin lah. Kecilin asnya dong, kecilin apa dong gitu. Bener. Di atas di top of mind orang gitu kan, akhirnya bagus juga gitu. Jadi orang-orang langsung mikir, oh kecilin aja datanya, supaya kecilin aja gitu. Bener. Oh iya juga ya, bener sih. Iya. Lebih simple sih, lebih catchy gitu. Tapi selama mencari selama merintis kecilin ini tuh pernah nggak sih ngerasa kayak sudah berusaha untuk persisten gitu, tapi akhirnya ada satu challenge atau ngerasa kayak mungkin feel intimidated gitu, merasa tidak yakin dengan diri sendiri gitu, sempet gak sih? Oh sempet sih, mungkin ini sih ada mindset yang mungkin sejak awal udah dapat itu adalah
mungkin teman tahu hukum kekalahan energi nggak ya? Hukum kekalahan energi bahwa energi itu nggak bisa hilang Yeah. dan nggak bisa diciptakan lagi. Gitu. Iya. Cuma berubah bentuk aja, gitu kan? Berubah bentuk berbeda ini kan. Nah, begitu dengan masalah gitu kan. Masalah itu selalu ada. Bagaimanapun masalah selalu ada, challenge selalu ada. Cuma dia berubah bentuk. Dan selalu ingat bahwa solusi itu juga selalu ada, gitu kan. Cuma dia berubah bentuk. Gimana kita sebagai leader, sebagai kita sebagai orang gitu, cari bentuknya aja gitu kan. Dan selalu ada pasti gitu. Wow. Gitu sih. Jadi kayak selalu berubah bentuk, baik itu masalah maupun solusinya gitu. Wah, Gitu. keren ya Mas Dion. Oke. Orang-orang pintar tuh gini. Iya. Jadi ngomongin masalah aja pakai hukum kekalahan energi gitu. Tapi make sense loh Mas, Iya, maksudnya betul, make sense betul. gitu. Betul, Maksudnya nyambung. Analoginya pas banget gitu. Iya. Oke, ini random question aja sebenarnya. Terus setelah punya kecil ini masih main game nggak Mas? Oh, udah nggak ada sih. Maunya gitu, cuma nggak ada waktunya lagi. Bener udah nggak ada waktu Tapi ya. abis ini mau ada rencana apa gitu nggak, Farel? Maksudnya the next step gitu. Oh, mungkin next stepnya itu metaverse itu sih, kayak kita bring metaverse to Indonesia as a complete package, nggak hanya metaverse as game atau apa, tapi dari internetnya udah kejamin dan lainnya gitu sih sebenarnya nextnya gitu. Sebenarnya bagus tadi tentang ini sih, tentang tadi Om Deon pasti tentang grid tadi itu. Ada company culture kecilin yang mungkin hampir sama gitu. Jadi kita punya 5 poin gitu kan. Oke. Yang pertama fast. Jadi kita harus kerja terus cepat gitu kan. Fast, cepat. Benar gitu kan. Orang Indonesia kan biasanya kan nunda-nunda lah. Iya. Prokrastinasi banget lah gitu kan. Gitu kan. Kalau kecil nggak boleh gitu, harus cepat. Semakin cepat kita lakuin, semakin cepat kita tahu kita salah, semakin cepat juga kita Cari solusi. memperbaikinya, benar kan. Yang kedua, bertanya. Semua orang tuh perlu mentor. Ya kan. Yang kita sering lupa adalah kita tuh bisa kerja sendiri gitu kan. Kita nggak pernah cerita ke mentor, kayak Om Deon ini mentor public speaking gitu kan. Terus juga mentor bisnis juga ada gitu kan. Kita cari mentor yang lebih tahu, lebih paham, yang siap untuk upgrade diri kita sendiri gitu kan. Ya. Benar. Yang ketiga, innovation. Innovation ini banyak orang mengira bahwa inovasi itu harus yang high tech banget gitu kan, harus yang benar-benar keren secara teknologi gitu. Tapi inovasi itu sesimpel solving the problem gitu kan. Kayak contohnya Gojek itu kan dia nggak ciptain GPS, dia nggak ciptain aplikasi seperti itu gitu kan. Dia ciptain adalah gimana mencari sebuah ojek dan juga orang. Kan solusinya simpel itu, tapi inovasi itu kan. Solving the problem gitu kan. Yang keempat, tough gitu kan. Anak muda kan masih kadang-kadang cengeng gitu kan. Kadang-kadang kan nyalain keadaan lah, nyalain orang lain lah, nyalain privilege. Bener, bener. Ya supaya makes them feel good kan. Bener. Cari apa ya, jalan cari buat buat dia merasa tenang aja kan. Dan terakhir, humble. Kadang-kadang humble juga kadang susah gitu kan. Humble dalam artian kayak berani untuk menyatakan bahwa saya itu masih belum baik gitu kan. Perlu upgrade diri sendiri seperti itu kan. Jadi kalau digabungkan dari fast, act, innovation, tough dan humble, kalau digabung jadi faith. Iya kan. Kalau saya teman-teman udah punya faith ke semua hal yang teman-teman lakukan, udah punya grit juga itu, semua kan jadi yang sebelumnya mustahil jadi jadi nggak mustahil sama sekali gitu kan. Faith itu yang paling penting gitu. Oke. Seru. Oke, kalau gitu ternyata kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita nih pada pagi hari ini. Jadi terima kasih banyak Pak Guru Dion. Makasih banyak juga ya Mas Farel. Banyak insight yang bisa aku dapatkan juga. Wow, di tahun 2022 ini sepertinya feeling aku baik sih. Good ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Mas Farel. See you minggu depan. Kalau gitu Pak Guru Dion dan Akademia Jogja jangan kemana-mana karena Kaniraras masih lanjut temenin kamu di Your Friends in the Morning sampai jam 10 pagi. Now it's time to